Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang psikologi teknologi informasi. Untuk materi pada kali ini saya ambilkan dari salah satu rujukan kita, yaitu di buku Cyber Psychology: The Study of Individuals, Society and Digital Technologies, itu ya, yang ditulis oleh Mbak Witi ya, di tahun 2016, diterbitkan oleh John Wiley & Sons. Nah, nanti untuk buku ini juga akan saya taruh di e-class gitu ya, supaya nanti bisa kalian baca lebih detail lagi. Nah, kalau kita bicara tentang psikologi teknologi informasi ya, itu nanti ada beberapa ranah kajian itu ya, yang terkait dengan teknologi informasi dan psikologi. Yang pertama itu adalah psikologi teknologi informasi itu sendiri, atau yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu berbicara mengenai interaksi psikologis yang terjadi antara seseorang dengan orang lain dengan adanya teknologi informasi itu ya. Nah, jadi sejauh mana teknologi ini bisa mempengaruhi sisi psikologis seseorang itu ya. Nah, tentunya pada intinya itu adalah dengan adanya teknologi di sana, perilaku orang itu juga akan berubah gitu ya. Nah, seperti apa perubahannya? Nah, ini nanti beberapa bisa kita lihat dari beberapa kacamata teori psikologi gitu ya. Nah, teknologi yang kedua ini adalah teknologi informasi psikologi. Nah, kalau ini apa? Yaitu bicara tentang seperangkat alat berteknologi yang tujuannya itu adalah untuk membantu pekerjaan psikologi atau psikoterapi. Misalnya di sana ada kalau yang alat yang sudah cukup lama itu ada namanya lie detector atau deteksi kebohongan misalnya. Nah, di sana itu bagaimana teknologi itu bisa membantu pekerjaan para psikolog. Misalnya salah satunya untuk bagaimana mendeteksi kebohongan. Dengan kelebihan dan kekurangan dari alat tersebut, semakin hari semakin berkembang, semakin meningkat kemampuan dari teknologi lie detektor tersebut. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, ada juga nanti untuk bagaimana mengukur kecerdasan seseorang, mengukur IQ seseorang, mengukur EQ seseorang. Nah, kemudian di sana itu juga ada tool atau ada alat yang bisa kita gunakan, IQ test, EQ test, dan seterusnya. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan teknologi informasi psikologi. Jadi bagaimana pekerjaan psikologi itu bisa terbantu atau bisa dibantu menggunakan beberapa perangkat teknologi. Nah, untuk yang ketiga ini adalah kita bicara tentang dampak psikologis dari teknologi informasi terhadap perilaku individu. Seperti apa sih dampak-dampak yang terjadi? Ya, kalau kita bicara tentang dampak, mestinya di sana itu adalah ada pengaruh positif dan juga ada dampak yang negatif. Kalau dampak itu lebih ke negatif itu ya, tapi sebenarnya tidak juga gitu ya. Bisa juga di sana itu adalah sifatnya positif, impact atau dampak gitu ya. Bisa positif, bisa juga negatif. Itu lebih pada pengaruh-pengaruh ya, teknologi informasi terhadap psikologis manusia. Nah, ini cukup berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau psikologi teknologi informasi itu ya, kalau yang atas itu adalah berbicara mengenai interaksi psikologisnya, bagaimana proses interaksinya gitu ya. Nah, di sana tentunya nanti akan muncul ada beberapa karakteristik gitu ya. Nah, lalu akan muncul perubahan-perubahan. Nah, dari perubahan-perubahan tersebut maka itu nanti akan ada kajian tersendiri di yang ketiga, yaitu dampaknya apa dari perubahan-perubahan tersebut. Nah, kurang lebih begitu nanti ranah dari kajian teknologi informasi dan psikologi. Nah, dari salah satu ranah yang ada di sini ini nanti udah bisa menjadi tema penelitian kalian atau tema skripsi kalian. Nah, misalnya dari sisi psikologi teknologi informasi itu bisa, teknologi informasi psikologinya sendiri itu juga bisa, ataupun dampak psikologis dari teknologi informasi ini juga saya kira yang cukup banyak bisa kita angkat temanya ya, mengenai dampak psikologis adanya teknologi informasi. Oke,
Nah, ada juga terminologi yang kemudian dimunculkan oleh Mas Robert gitu ya di tahun 2008. Di sana ada psikologi, ada psikoteknologi dan ada teknologi psikologi. Nah, ini adalah terminologi yang lain dari apa yang saya ungkapkan sebelumnya ini. Kurang lebih kalau psikoteknologi itu adalah cara untuk menggunakan proses psikologis untuk menghasilkan yang diinginkan, ya, untuk memilih proses psikologi seperti persepsi, kognisi, emosi, dan juga substrat biologisnya. Nah, kalau teknologi psikologi ini terkait dengan seperangkat alat yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah-masalah psikologis. Nah, jadi kalau Mas Robert ini memang membuat kaitan antara teknologi dan psikologi itu ada dua. Kalau menurut saya itu ada perlu satu kajian lagi, yaitu yang terkait dengan dampak psikologis dari teknologi informasi. Saya kira seperti itu. Nah, kita bicara tentang psikologi adalah bicara tentang diri, gitu ya. Kita bicara psikologi itu adalah bicara tentang pribadi, ya, bicara tentang kepribadian, bicara tentang soul, itu ya. Nah, bicara tentang diri dengan adanya teknologi informasi ini, ya, dalam perkembangannya di sini Sherry Tuckle di tahun 95 itu sudah berpendapat bahwa diri itu adalah ini salah satu ahli teori pertama yang mempertimbangkan ide disembodiment, yaitu diri yang tanpa tubuh yang ada di dunia maya. Nah, kita bisa lihat contoh yang ada di sebelah kanan ini adalah bagaimana seseorang itu nanti bisa merepresentasikan dirinya seutuhnya, itu ya, di dunia maya. Di sini yang saya contohkan itu adalah Second Life, ya. Jadi bisa mungkin ada seseorang, ya, bisa jadi mungkin kalian yang ingin menggapai sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, atau ingin mencitrakan diri kalian dengan sesuatu yang lain, tapi hal tersebut tidak mungkin untuk kalian lakukan di dunia nyata, maka di dunia maya itu bisa kalian lakukan apapun itu, ya. Nah, dimana usaha yang dibangun dari Second Life ini adalah salah satu contoh dari teori yang sudah muncul sejak tahun 95 ini. Wujud nyatanya itu adalah di Second Life. Jadi bagaimana kita punya kehidupan kedua, kehidupan virtual. Contohnya misalnya di sana kalian bisa memiliki hewan peliharaan, ya, misalnya karena kalian ada kesukaan terhadap salah satu hewan, tapi kemudian karena hal tertentu kalian tidak bisa memilikinya, kalian tidak bisa memeliharanya. Nah, maka di dunia virtual itu bisa diwujudkan, ya. Di dunia nyata misalnya karena alergi atau karena apa, padahal kalian senang banget misalnya di situ ada kucing, ya. Nah, maka kalian bisa memelihara kucing di dunia virtual. Contohnya seperti itu, ya. Jadi bagaimana sesuatu hal yang kemudian tidak terwujud di dunia nyata bisa kalian wujudkan di dunia virtual, mulai dari hewan peliharaan, itu ya, animal, kemudian nanti ada objek-objek barang tertentu yang bisa kalian miliki, atau bagaimana kesempurnaan wajah atau kesempurnaan tubuh menurut kalian yang mungkin di dunia nyata merasa diri kalian tidak sempurna, gitu ya. Nah, maka kalian bisa wujudkan kesempurnaan kalian itu di dunia virtual. Nah, itu seperti itu. Nah, dia terkenal karena memakai komputer sebagai diri kedua dan berpendapat bahwa internet ini memberi orang kesempatan untuk menemukan kembali diri mereka sendiri, gitu ya. Karena memang di dunia nyata dan di dunia maya itu ada beberapa, nanti di belakang ada tabelnya yang bisa kita perbandingkan, gitu ya. Bagaimana korelasi, ya, hubungan antara dunia nyata dan dunia virtual. Kita lihat nanti. Nah, identitas sosial di ruang cyber. Nah, ini nanti ada beberapa teori, gitu ya. Ada beberapa teori yang dimunculkan oleh para pakar. Itu yang pertama nanti ada teori hubungan yang secara tradisional, itu ada teori hubungan. Kalau secara tradisional itu ada, yang pertama adalah teori evolusi sosial. Kemudian yang kedua ada teori penetrasi sosial.
Nah, kemudian yang ketiga adalah teori pertukaran dan kesetaraan. Nah, seperti apa kita lihat. Nah, untuk teori evolusi sosial ya, ini dari teori hubungan yang secara tradisional, maksudnya tradisional di sini adalah hubungan di dunia nyata gitu ya, bukan hubungan secara virtual ya. Nah, teori evolusi sosial ini adalah teori yang menjelaskan bahwa melalui seleksi alam ya, manusia mewarisi sifat dan reaksi emosional tertentu. Nah, manusia ini telah berevolusi untuk menghargai kualitas tertentu pada lawan jenis. Jadi ketika datang untuk membentuk hubungan romantis, semakin seseorang memiliki karakteristik tertentu, nah semakin besar kemungkinan mereka untuk menarik lawan jenis. Nah, ini teori evolusi sosial. Jadi bagaimana hubungan yang terjalin itu adalah melalui seleksi alam ya, dimana manusia ini mewarisi sifat-sifat dan reaksi emosional tertentu. Jika merasa cocok, maka hubungan itu akan berlanjut. Jika kok dalam perjalanannya merasa tidak cocok, maka hubungan itu bisa segera berakhir atau diakhiri. Nah, jadi manusia ini telah berevolusi untuk menghargai kualitas tertentu pada lawan jenis. Nah, itu ya. Ya, teori ini muncul sejak tahun 87 itu ya. Nah, kemudian wanita ini lebih tertarik pada pria yang bisa menghidupi keturunannya. Nah, ini adalah kecenderungan yang umum. Kemudian kalau pria itu sebaliknya tertarik pada wanita yang subur dan karenanya berharga secara produktif. Jadi ketertarikan antara seorang pria kepada wanita dan ketertarikan wanita kepada pria itu memang berbeda gitu ya. Nah, sejumlah penelitian ini tentang ketertarikan telah menemukan dukungan untuk teori ini, yang menemukan bahwa pria ini mencari wanita yang menarik secara fisik, ya kan? Nah, yang body, yang cantik, yang bahenol gitu ya. Dan bahwa wanita ini lebih tertarik secara romantis pada pria yang memiliki status sosial ekonomi yang tinggi. Bisa dikatakan wanita matre ya memang ada teorinya seperti ini. Memang secara naluri ya, secara fitrah itu seorang wanita katanya ini yang kata teori ini adalah ya suka pria yang mapan, mempunyai ekonomi yang tinggi. Kenapa? Karena yang bisa menjamin keberlangsungan hidupnya dan juga anak-anaknya kembali ke atas ini, yang bisa menghidupi keturunannya dan juga menghidupi dia sendiri. Nah, itu seperti itu. Ini teori hubungan yang tradisional, evolusional gitu ya, jadi berevolusi. Nah, yang kedua ini ada teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial ini mempertimbangkan perkembangan hubungan yang romantis ya, dan juga dapat diterapkan pada persahabatan. Jadi bagaimana seromantis apa seseorang, atau kalau bahasa Jawanya itu segerapnya apa seseorang, itu akan bisa menentukan sejauh mana nanti tingkat keberlangsungan hubungan tersebut itu ya. Orang kok cenderung misalnya diam gitu ya, kurang hangat, nah maka di sana ya dia akan kesulitan di dalam mencari kawan, di dalam mencari teman. Hubungan berkembang dari keterlibatan yang kurang intim menjadi keterlibatan yang lebih intim seiring waktu ya. Teori ini membahas tentang kedalaman dan luasnya pembentukan hubungan. Nah, kedalaman ini mewakili dimensi yang dimulai dari permukaan yang bergerak ke pusat, aspek inti kepribadian. Nah, apa kedalaman ini ya, misalnya ya pertama ya dari ini adalah seperti anekdot adanya cinta itu adalah dari pandangan mata turun ke hati, semakin dalam, semakin tahu itu ya, semakin dalam hanya dari pandangan fisik saja, kemudian menyukai sifatnya dan seterusnya. Nah, kalau keluasan ini adalah mengacu pada informasi tentang seseorang yang sedang kita sukai atau orang yang berhubungan dengan kita. Misalnya tentang apa? Ketika misalnya hubungannya semakin dalam, maka di sana pengetahuan tentang orang tersebut itu juga akan semakin luas. Kalau pada awal perkenalan itu sekedar menanyakan nama, menanyakan alamat, menanyakan nomor HP, menanyakan terkait pekerjaan gitu ya. Nah, tapi kalau sudah semakin dekat ya,
hubungan satu orang dengan orang yang lain, apa yang terjadi, yaitu topik-topik yang lebih detail itu nanti juga akan semakin tergali, akan semakin muncul topik-topik yang lebih pribadi, itu juga nanti akan bisa tergali. Nah, itu seperti itu. Kemudian teori yang berikutnya itu adalah teori pertukaran dan keadilan, yaitu dapat diterapkan di sini untuk menjelaskan pencarian keseimbangan antara kualitas yang menarik, misalnya adalah penampilan, hobi, atau kepribadian pada orang lain dalam diri sendiri. Jadi orang kalau menggunakan teori ini adalah bagaimana seseorang itu menjalin hubungan adalah berdasar kesamaan, ya, atau berdasar kesatuan, ya, berdasar misalnya penampilan sama-sama trendy gitu ya, misalnya hobi, oh ini hobinya sama-sama mancing, nah, berarti itu adalah sebagai mitra, bisa sebagai sahabat gitu ya. Oh hobinya traveling, oh, ketemunya di tempat wisata misalnya, oh ternyata hobinya sama. Nah maka dari pertukaran informasi, pertukaran data, kemudian pertukaran melalui komunikasi itu, kemudian akan terjalin hubungan yang juga semakin intim, semakin dekat antara satu orang dengan orang yang lain. Itu seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa teori mengenai hubungan tradisional. Nah, kemudian bagaimana dengan adanya teknologi itu ada banyak perubahan bagaimana orang berhubungan dengan orang yang lain, gitu ya. Nah, di sini ada beberapa teori, paling tidak ini ada 5 kalau yang saya ambil dari buku referensi yang tadi saya sampaikan di depan itu ya. Teori hubungan di media sosial atau teori hubungan sosial di media online, ya, yaitu yang pertama ada teori efek terbukaan atau disinhibition effect. Kemudian ada teori kehadiran sosial atau social presence theory. Lalu ada teori pemrosesan informasi sosial, lalu ada komunikasi hyperpersonal, dan ada real-me teori. Nah, seperti apa teori ini kita lihat. Nah, ini tadi ada metrik yang saya ingin jelaskan tadi di depan itu ya, yaitu yang pertama itu adalah disinhibition effect theory, yaitu teori keterbukaan yang menyatakan bahwa individu ini lebih cenderung terbuka tentang aspek diri mereka sendiri di dunia maya dan memerankan perilaku yang mungkin tidak terwujud dalam tatap muka tradisional. Teori ini sudah ada sejak tahun 2001 yang dimunculkan oleh Johnson, gitu ya. Kemudian Suller ini mengatakan di tahun 2004 bahwa menggambarkan ini adalah sebagai pedang yang bermata dua. Sebenarnya media online dengan dunia nyata ini nanti kalau kita bikin metrik bisa kita lihat ini terkait dengan perilaku ataupun perangai, ya, seseorang di dunia maya dan dunia nyata, bagaimana relasi. Nah, kalian nanti bisa identifikasi, ya, diri kalian sendiri berdasar metrik yang ini adalah dunia online, ya, ini adalah dunia nyata. Nah, kalian nanti bisa membaca ke bawah atau juga bisa membaca ke kanan. Yang pertama, jadi seseorang itu, ya, di dunia nyata ini dia bisa kelihatan buruk, tapi kemudian dia bisa merepresentasikan dirinya di dunia nyata, di dunia online itu baik, ya. Jadi nanti di sini dunia nyata, ini di dunia online. Nah, di dunia online ini bisa jadi dia baik, gitu ya. Di dunia online dia baik, tapi di dunia nyata dia buruk, ya. Di dunia online dia buruk, tapi bisa jadi di dunia nyata dia baik, gitu ya. Jadi ada orang yang di dunia nyata itu baik, ternyata dia adalah penjahat online. Sangat mungkin untuk terjadi hal seperti itu, ya. Nah, kemudian bisa juga nanti jadi ada baik di dunia online ini baik, di dunia nyata buruk, di dunia online ini buruk, di dunia nyata baik, itu juga ada. Nah, yang ketiga, di dunia online buruk, di dunia nyata juga buruk.
atau di dunia nyata buruk, di dunia online juga buruk. Itu juga ada pancen watak kayak gitu ya, udah dasar. Nah, tapi ada juga ini sebenarnya yang paling ideal, di dunia nyata baik, di dunia online itu juga baik. Jadi memang ada 4 pilihan. Nah, kira-kira kalian ini yang mana gitu ya. Nah, apakah di dunia nyata kalian baik tapi ternyata di dunia online kalian adalah penjahat gitu ya, suka ngerasani gitu ya, suka hibah, suka mengata-ngatain, misalnya ada berita yang tidak bagus kemudian kalian secara emosional gitu ya membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial ya, baik itu Anda menggunakan akun yang real ataupun akun yang tidak real itu ya. Sangat mungkin sekali kalian juga di dunia online mempunyai akun yang lebih dari satu gitu ya, untuk satu media sosial. Nah, itu juga sangat mungkin. Nah, itu nanti pilihan itu ada pada kalian. Nah, ini karena apa? Ini terkait sekali dengan teori kepribadian ya. Jadi orang itu bisa jadi di dunia nyata itu baik, tapi ternyata di dunia online jahat. Nah, tapi ada juga di dunia nyata itu jahat, ternyata di dunia online dia baik, siapa yang tahu kan gitu. Kemudian ada juga di dunia nyata buruk, ternyata di dunia online buruk, mau ispancen watak. Nah, tapi ada juga ini yang paling ideal seperti tadi ya saya sampaikan, di dunia nyata baik, kemudian di dunia online itu juga baik tuh ya. Nah, tinggal nanti kalian introspeksi, nanti di bagian paling akhir kita akan introspeksi bersama-sama. Berikutnya itu adalah teori kehadiran sosial, di mana teori ini menyatakan bahwa kehadiran sosial adalah perasaan yang dimiliki seseorang bahwa individu lain ini terlibat dalam pertukaran komunikasi gitu ya. Ketika kehadiran sosial ini menurun, maka komunikasi ini menjadi lebih impersonal atau tidak bersifat pribadi gitu ya. Nah, ini sebaliknya, ketika lebih banyak informasi tersedia tentang bagaimana penampilan fisik seseorang, nah ini mengarah pada perhatian positif yang lebih besar. Karenanya, mengingat kehadiran sosial online ini lebih sedikit dibanding dengan media lain, komunikasi online ini dikatakan kurang personal dan intim. Kenapa? Karena tidak bertemu secara fisik, tidak bertatap muka secara langsung. Jadi secara algoritmis itu ya, di dunia online ketika misalnya kita kepo dengan seseorang, maka kita bisa ketahui kepribadian seseorang, kita bisa ketahui setiap aktivitas seseorang itu gitu ya. Kemudian kita bisa aktifkan notifnya ya, untuk selalu update apa yang sedang dilakukan dia selama ini itu ya, apa yang sedang dia lakukan sekarang ini gitu ya. Tapi kalau misalnya kita berteman dengan seseorang di media online, kemudian kita tidak pernah melihat profil orang tersebut, kita tidak kepo dengan orang tersebut, maka dengan sendirinya secara algoritmik komputasi di sana itu juga akan semakin jarang muncul di wall kita. Kalau misalnya itu adalah Facebook, atau misalnya tidak muncul di beranda kita kalau misalnya di akun Instagram misalnya. Nah, sama juga nanti di media YouTube, untuk video-video yang sering atau video-video yang muncul di beranda ketika kita membuka misalnya YouTube, itu adalah video-video yang temanya sesuai dan sering kita lihat. Misalnya kita melihat video-video tentang tutorial. Nah, maka yang akan muncul ketika kita pertama kali membuka itu adalah ya video-video tutorial. Kalau kita suka hal-hal mistis, maka video-video yang muncul di lain waktu ketika kita membuka untuk pertama kalinya, maka yang muncul juga video-video tentang mistis. Nah, itu ya. Jadi perilaku yang ada di dunia virtual itu saya kira tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di dunia nyata. Dan memang perilaku yang ada di dunia virtual itu mengadopsi dari perilaku-perilaku yang ada di dunia nyata. Namun dampaknya atau impactnya itu bisa tidak kalah dahsyat antara dunia virtual dengan dunia nyata, itu sama gitu ya. Jadi masing-masing itu nanti yang jelas punya kekurangan, punya kelebihan. Masing-masing itu juga ibarat pedang yang bermata
kedua, kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik, maka saya kira akan menjadi bumerang bagi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah teori pemrosesan informasi sosial. Ya, teori ini mengusulkan bahwa perbedaan utama antara komunikasi tatap muka dan CMC adalah kecepatan. Jadi hanya kecepatan saja. Ya, jadi secara filosofis itu sebenarnya adalah sama antara komunikasi tatap muka secara langsung dengan CMC. Apa itu CMC? Yaitu Computer Mediated Communication atau komunikasi dengan media komputer. Itu ya. Jadi sebenarnya adalah sama. Kemudian meskipun CMC ini mungkin lebih agresif pada awalnya, nah ini seiring waktu hal ini akan menghilang. Nah, tapi saya kira untuk teori CMC yang model ini untuk sekarang tidak begitu relevan. Kenapa? Karena tetap secara algoritmik di komputer itu semakin sering nanti kita berinteraksi secara virtual itu ya. Nah, justru malah akan membuat kita menjadi semakin kecanduan. Bisa jadi agresif pada saat awal itu ya, agresif pada saat awal, maka dalam perjalanannya ketika sudah masuk pada taraf kecanduan, kita tidak bisa lepas dari dunia virtual. Karena bisa jadi itu lebih mengasihkan di dunia virtual daripada di dunia nyata. Kok bisa? Kenapa? Karena di dunia virtual itu bisa mewujudkan hal-hal yang tidak mungkin terwujud di dunia nyata. Itu seperti itu kelebihannya. Kemudian komunikasi hyperpersonal ini adalah teori yang keempat itu ya, di mana CMC atau Computer Mediated Communication terkadang mengalami keintiman, kasih sayang, dan juga penilaian interpersonal dari pasangan mereka yang melebihi yang terjadi dalam aktivitas tatap muka. Ini ya, ini yang masih jadi ini cukup bertentangan dengan yang teori yang ketiga ini ya, social information processing ini ya. Kalau ini hyper personal, jadi malah lebih atraktif lagi, lebih interaktif lagi. Jadi penerima ini mengidealkan mitra pesan yang mereka terima. Yang mereka yakini menunjukkan kesamaan antara mereka dan mitra online. Nah, serta karakter yang sangat diinginkan dari mitra online. Jadi dia mengidamkan seseorang atau dia menginginkan profil seseorang yang ideal menurut dia, tapi kemudian tidak terwujud di dunia nyata, itu ya. Nah, dia bisa wujudkan di dunia online, itu ya. Nah, maka itu akan menjadi yang dimaksud dengan komunikasi hyper personal. Nah, sebaliknya pengirim ini mengeksploitasi teknologi untuk secara selektif menampilkan aspek diri mereka sendiri yang dianggap diinginkan secara sosial oleh pihak lain. Maka yang terjadi apa? Ya, yang terjadi sebenarnya di dunia nyata dia biasa-biasa saja. Di dunia nyata dia nggak ada kelebihan, tapi kemudian dengan polesan-polesan yang ada di dunia virtual dia kelihatan perfect, dia kelihatan sempurna untuk menjadi mitra bagi orang lain. Nah, maka karena memang di sana ada penerima, ada pengirim, ini ya, ada komunikan, ada komunikator, gitu ya. Nah, maka ada, kalau bahasa Jawanya itu sumbu nemu tutup gitu ya. Jadi ada demand, ada kebutuhan, dan juga ada supply. Nah, ada kebutuhan itu dari penerima adalah menginginkan figur seseorang yang bisa jadi ideal ya. Nah, kemudian banyak bertebaran di dunia virtual itu orang yang sebenarnya tidak ideal, tapi kemudian dia bisa mencitrakan dirinya menjadi seseorang yang ideal. Itu hyper personal. Sebenarnya biasa-biasa saja, tapi dipoles sedemikian rupa gitu ya. Perilakunya, update statusnya, bentuk tubuhnya, wajahnya, itu aktivitasnya, nah, semuanya itu artificial atau buatan. Itu maka memang bisa kita katakan sekarang ini personal yang ada di dunia virtual itu adalah personal yang hyper, bukan yang senyatanya, bukan yang sebenarnya. Jadi ada ada anekdot yang memang cukup populer, di mana
kecantikan atau kegantengan seseorang itu di dunia virtual itu bukan ditentukan oleh seberapa mahal merek kosmetiknya, tapi di sana ditentukan oleh seberapa canggih filter yang dia gunakan untuk mengedit foto-fotonya. Maka disitulah muncul yang namanya hyper personal, personal atau orang-orang yang kemudian menghyper dirinya sendiri supaya terlihat sempurna, supaya terlihat perfect. Dan celakanya di sana banyak banyak penerima atau komunikan yang kemudian menganggap itu adalah sesuatu yang nyata. Itu sangat keliru sekali. Itu ya, maka kita harus waspada. Kita harus sadar bahwa apa yang ada di dunia virtual itu adalah hyper. Hati-hati. Banyak orang yang kecewa ketika misalnya di dunia nyata ya dia ingin menjalin hubungan di dunia virtual itu sudah sangat intim, sudah sangat dekat, tapi kemudian ketika bertemu secara nyata dia akan kecewa. Itu sudah banyak cerita-cerita yang seperti itu. Yang terakhir ini adalah realme theory, yaitu berarti ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki dan diinginkan seseorang tapi biasanya tidak dapat diungkapkan pada kebanyakan orang. Ini adalah konstruksi yang mengacu pada aspek inti batin seseorang atau siapa mereka sebenarnya. Itu ya. Nah, para peneliti ini berpendapat bahwa ini terjadi karena dunia maya itu anonim dan lebih mudah untuk mengekspresikan diri kepada individu ya yang tidak dikenal, di mana fitur gerbang tradisional yang terbukti dalam interaksi tatap muka itu tidak ada itu ya. Nah, jadi realme theory ini adalah ada juga yang mengatakan bahwa di dunia virtual itu ya justru malah dunia yang sebenarnya. Di dunia nyata itu ya orang itu bisa memoles dirinya itu ya. Di dunia virtual kalau memang dia perangannya adalah sebagai orang yang pemarah ya kelihatan dari statusnya, kemudian dari apa yang dia ungkapkan di media online itulah dia yang sebenarnya. Intinya itu realme. Jadi ketika misalnya seorang HRD melakukan seleksi pegawai baru, maka yang salah satu yang diminta itu adalah akun media sosialnya. Mengapa? Untuk mengetahui kepribadian yang sebenarnya dari orang tersebut. Itu adalah bisa melalui media sosialnya. Nah, jadi itu harus hati-hati. Apa ya bisa kita katakan kalau zaman dulu mulutmu harimaumu, kalau sekarang itu adalah jarimu harimaumu. Maka kalian harus berhati-hati dengan apa yang kalian upload, apa yang kalian update, apa yang kalian share di media-media online, di media virtual. Itu hati-hati itu ya. Kenapa? Karena itu nanti kalau kalian tidak bijak di dalam menggunakannya, itu akan menjadi bumerang bagi kalian, bagi kita semua. Nah, itu seperti itu untuk penjelasan mengenai psikologi teknologi informasi. Jadi di sana itu memang ada beberapa perubahan ya terkait dengan bagaimana pola hubungan orang itu ya di dunia nyata dengan di dunia virtual. Itu ada beberapa perubahan. Nah, seperti apa tadi sudah kita jelaskan. Nah, sekarang kita ke kontemplasi. Jadi, apakah Anda menampilkan diri Anda secara berbeda di ruang online yang berbeda? Itu ya. Jadi di dunia nyata kalian bisa introspeksi, oh saya seperti ini. Nah, di dunia nyata apakah Anda ingin mengekspresikan sebagai seseorang yang dengan kepribadian yang sama di dunia nyata dengan di dunia virtual, atau berbeda? Anda sebenarnya pendiam di dunia nyata, tapi ternyata di dunia online itu mencuprus, ada banyak komentar, ada banyak menghujat, ada banyak rame gitu ya. Di dunia virtual sangat bisa jadi, atau sebaliknya, Anda di dunia nyata itu begitu humble, Anda begitu banyak sahabat gitu ya, tapi di dunia online ternyata kalian silent reader, kalian hanya sebagai pengguna pasif. Itu bisa jadi gitu ya. Nah, dalam hal apa Anda berbeda dan dalam hal apa Anda konsisten? Jadi ada bagian-bagian tertentu saya kira dari diri Anda yang kemudian
di dunia nyata dan di dunia virtual itu ada beberapa yang sama, dan tentunya ada juga beberapa hal yang berbeda antara dunia nyata Anda dengan dunia virtual Anda yang Anda bangun di dunia virtual. Jadi ada yang sama, ada yang beda. Nanti kalian bisa tunjukkan apa yang sama, apa yang berbeda. Nah, kemudian menurut Anda mengapa kok itu terjadi? Anda bisa bertindak, memilah, menyeleksi mana yang sama, perilaku yang kemudian sama, perilaku yang kemudian berbeda di dunia nyata dan di dunia virtual. Nah, saya kira ini yang bisa kita jadikan kontemplasi untuk bagaimana memanfaatkan teknologi secara lebih bijak lagi. Oke, saya kira ini penjelasannya, dan kontemplasi ini nanti akan kita tuliskan di dalam bentuk tugas yang akan saya berikan penjelasan di video yang terpisah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.